Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, pagi ini kalian sarapan apa? Kalian pasti kepengen tahu sarapan Bu Jujun apa ya? Kok bisa sih gula darahnya bisa turun normal tanpa minum obat kimia? Kok bisa ya? Makanya makanannya apa aja, Bu? Pasti kalian penasaran kan? Baiklah, sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru datang, silahkan subscribe. Channel saya ini akan memberitahu, yaitu penyembuhan diabetes tanpa obat. Jadi kalian nggak usah buang-buang duit untuk beli-beli obat-obatan seumur hidup ya. Karena memang secara medis, diabetes itu tidak bisa sembuh. Jadi minum obatnya ya terus menerus sampai mati. Nah, gimana? Ngeri kan? Oke teman-teman, dengan cara saya ini, kalian insya Allah akan sembuh seperti saya dan seperti teman-teman kita di member di grup WA Zuma Herbal. Oke, sarapannya dulu ya. Yang penting tuh sarapannya ya. Tapi kalau kalian itu kepengen puasa, itu ya lebih bagus lagi. Ini bagi kalian yang nggak kuat puasa ya, atau yang gula darahnya itu sudah normal dan tidak kuat berpuasa, ya boleh-boleh saja. Ataupun gula darahnya belum normal, masih di bawah 300, nggak di atas 300, itu nggak apa-apa ya. Kita turunkan gula pelan-pelan secara pelan-pelan tapi pasti turun, insya Allah itu ya. Karena sebagai manusia kita itu memang nggak boleh, pasti nggak boleh ngomong begitu ya teman-teman ya. Karena supaya itu sudah ada yang mengatur, yang di atas. Kita nggak boleh mendahului qadar ya. Jadi kalau Allah itu memberikan sembuh, ya pasti sembuh. Dan memang secara akal, diet kita ini benar-benar bisa menghilangkan penyakit diabetes. Kalau nggak sembuh apa namanya? Karena banyak ya netizen, saya di grup di OH, saya punya grup di Facebook ya teman-teman ya, dengan member hampir 400.000 orang. Kalau saya post di situ, ini loh obat untuk menyembuhkan, ini loh metode baru, pasti ada aja netizen yang komplain diabetes tuh nggak bisa sembuh, gini. Ya sudah, kalau nggak percaya ya terserah ya, kalian berhak tidak percaya. Tapi karena saya yakin dan percaya, dan ini secara akal, benar-benar masuk akal. Oke, apa aja itu? Cepetan dong, Bu. Oke, ini sarapan dulu ya, contoh. Ini sarapan saya. Loh, kecil banget. Pasti kalian ketawa ya. Tenang, ini tadi banyak teman-teman. Ini onde-onde yang saya bikin secara aman, tidak memakai tepung ketan, tepung terigu, tidak. Jadi ini tadi banyak teman-teman, udah saya dan hampir habis. Saya baru teringat, baru punya ide. Oh iya, ini aja deh mau saya share buat teman-teman saya, biar mereka tuh terinspirasi buat sarapan. Lah ini tinggal 3, tadi tuh banyak. Ini apa aja sih? Nih, ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat rendah karbo, yaitu keju. Saya nemu keju ya, kira-kira itu 40 gram. Pokoknya sedikit deh, 30 gram kali. Orang namanya juga nemu ya. Nemunya di rumah ya, di dapur saya. Kemudian saya potong-potong. Kalau mau nyatet silahkan, karena ini enak banget. Kapan-kapan kita praktekkan bersama ya. Sekarang catat aja, nggak apa-apa. Lalu saya lelehkan di wajan teflon dengan minyak sedikit, apinya kecil. Dia otomatis leleh kan. Saya pakai keju Kraft, jadi karbonnya itu sangat rendah teman-teman ya. Kalau kalian kepengen beli, bisa lihat di toko saya di Shopee. Ada di deskripsi box ya. Kemudian setelah leleh, cepet-cepet saya matiin tuh kompor. Saya tuangin tepung almond ya. Ingat, bukan tepung terigu ya teman-teman, tepung almond. Saya pakai 2 sendok lah, pokoknya pakai filling-filling aja. Lalu saya aduk-aduk cepet, saya penyet-penyet gitu pakai sendok. Setelah tercampur rata, saya kasih gula, tetes stevia kira-kira semanisnya. Jangan kasih garam karena keju itu sudah asin.
Udah nggak pakai telur karena saya bener-bener nggak nemu telur di dapur saya pagi ini teman-teman. Jadi ya udah yang ada aja. Lalu saya bulet-buletin sebagai pelengket. Kalau kalian punya ini psyllium khas itu bisa banget. Atau kalian tambahin agar-agar itu juga boleh. Tapi saya pribadi nggak suka karena agar-agar itu ternyata bikin anyep gitu loh. Yang udah enak-enak gurih tiba-tiba saya kasihin agar tuh jadi anyep, terserap semua ke dia. Jadi ini tanpa agar ya teman-teman ya. Terus dibulet-buletin, terus saya goreng pakai minyak yang ya agak banyak gitu, kira-kira 200 ml kali di wajan. Tunggu dingin ya, dibulet-buletin. Harusnya dikasih wijen ya, ditabur-taburin wijen gitu udah ada jadi unde-unde. Tapi karena saya nggak nemu di dapur saya ya teman-teman ya. Lain kali kita akan bikin ya onde-onde ini bareng-bareng. Nah itu ya, itu sarapan yang aman karena Kraft itu keju itu boleh, rendah karbo. Kemudian oh iya maaf, tadi tuh saya kasih santan ya, saya kasih pengencer air biar nggak keras gitu. Saya kasih santan itu kira-kira 1 saset yang 60 ml itu sebagai airnya. Udah itu aja ya. Kalau kalian misalnya punya tepung itu kelapa boleh. Pokoknya pakai feeling aja ya, karena ini resep baru untuk camilan orang diabetes yang aman, yang tidak menaikkan gula darah kamu ya. Oke, terus minum kopi biasa ya. Nah, kok bisa pakai susu, Bu? Jadi kalau bikin kayak gini bisa dari kopi tawar, kasih santan, kasih gula stevia, atau susunya susu fiber cream itu lebih rendah. Kalau misalnya kalian ada jantung, pelemakan jantung, nah kalian nggak usah pakai susu begitu ya, lebih baik susu UHT tapi sedikit aja, kira-kira 125 ml itu batasnya dalam sehari ya. Itu untuk orang yang ada masalah dengan jantung. Jangan makan fiber cream ya. Oke teman-teman, sekarang ada pertanyaan dari member saya. Ntar ya, saya tengok dulu. Oh iya teman-teman, kemarin ada komen di YouTube saya. Jadi beliau itu pengen makan siangnya apa Bu, makan malamnya apa. Sudah sering saya kasih contoh ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini kembali saya mau ngasih contoh makan siang. Cuman saya nggak ada ininya ya, nggak ada apa makanannya. Karena saya belum masak ya teman-teman ya. Hari ini saya sibuk banget, mau berangkat kerja nanti jam 11. Oke, makan siang yang aman untuk orang diabetes dengan ada masalah ginjal ya. Jadi dia ginjal bermasalah, kemudian ada DM-nya itu lumayan 300. Nah, kalau buat orang yang nggak bermasalah dengan ginjal gimana Bu? Yaitu sangat aman dong, untuk orang yang sakit ginjal aja boleh, apalagi Anda yang nggak sakit ginjal ya kan? Oke, langsung aja ya. Contohnya, nasi sirabetik setengah cangkir. Apa itu nasi sirabetik? Komen di bawah ya. Atau kalau kalian nggak punya nasi sirabetik, ya udah diganti aja tahu 50 gram, tempe 50 gram. Kenapa sedikit banget Bu? Karena ada masalah di ginjal. Kalau kalian tuh tinggi protein, nanti menumpuk di ginjalnya nggak berfungsi dengan baik, nggak bisa mengolah purin-purin, protein-protein, akhirnya menjadi racun di situ dan akhirnya tambah parah ginjalnya gitu ya. Jadi 50 gram aja ya, tempe 50 gram, tahu 50 gram. Kemudian sayurannya saya sarankan jangan yang hijau-hijau, karena yang hijau itu nanti mengandung purin juga. Lebih baik kalian cari sayuran yang putih seperti apa ya, jamur boleh, kol, belum kol boleh, itu ya. Itu kira-kira 100 gram, mau di oseng-oseng, mau di sayur sop boleh juga. Kemudian hewannya saya anjurkan yang paling aman yang mengandung lemak ya. Jadi ikan yang berlemak, contohnya salmon. Pakai itu aja, mau dipanggang, kalau mau digoreng pakai minyaknya yang bagus, minyak kelapa murni ya.
Ini untuk orang yang ginjal sudah bermasalah ya teman-teman ya. Jadi kalian jaga kesehatanmu. Jangan sayang dengan duit loh teman-teman. Kalian tak suruh beli ini nih, kacang almond. Jawabannya apa? Ih mahal. Sekarang gini, kalian nggak mau beli tepung almond tapi maunya beli singkong. Singkong sangat tinggi karbo. Dengan dimakan ternyata gula darah Anda itu membengkak. Terus karena bandel tiap hari nggak mau diet, makanannya cari yang murah-murah tapi bertepung, berkanji, yang berkarbohidrat tinggi, lama-lama gulanya tinggi, akhirnya matanya terkena retinapati. Apa itu? Ya mau buta bu, burem gitu. Saya sudah punya tuh pasien yang kayak gitu ya. Kemudian pembengkakan jantung juga. Tapi alhamdulillah ibu ini orangnya nurut, baik. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Oh ya, terus ada lagi teman-teman ya. Saya punya pasien hipertiroid. Alhamdulillah beliau juga sudah berkurang, sudah sangat membaik dengan metode diet Zuma Herbal. Semua itu subhanallah atas izin Allah ya tentunya, karena semua kesembuhan itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kita hanya berikhtiar ya. Alhamdulillah untuk Mbak, namanya saya lupa ya, pokoknya Mbak N aja ya, dari Kediri. Beliau hipertiroid dan masih muda, masih cantik, ada DM, ada hipertiroid. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Dia benar-benar kepengen sembuh dan nurut banget dengan diet-diet yang saya kasih. Beliau bahkan ikut bimbingan khusus yang private. Jadi tiap hari saya bimbing makannya ini. Khusus yang bermasalah itu saya sendirikan, nggak dicampur dengan di grup ya teman-teman. Dan alhamdulillah ada perbaikan, membaik. Nanti saya unjukin ya WA dari beliau ya. Oke, kemudian ada cerita lagi yang sangat saya terharu banget ya. Seorang ibu, ini istri seorang penjahit. Ini tetangga tapi tetangga jauh. Beliau ke rumah saya sama suaminya. Beliau itu sudah hitam, udah divonis gagal ginjal, disuruh dokter cuci darah. Tapi anehnya beliau ini nggak percaya, bukannya nggak percaya, nggak tahu deh apa sayang duit, apa nggak tahulah apa sayang nyawanya. Pokoknya dia datang ke saya, kemudian konsultasi. Tapi waktu itu belum pandemi ya, jadi saya masih menerima pasien di rumah. Tapi sekarang tidak ya, maaf saya nggak menerima pasien yang datang ke rumah ya teman-teman ya. Bidan di sebelah saya aja juga nggak nerima, apalagi saya ya kan. Karena kita ya bukan apa-apa, kita nggak mau lah ketemu orang-orang yang sakit gitu ya. Bukannya takut ketularan, karena penyakit itu nggak ada yang nular loh di hadisnya. Kita nggak boleh takut ketularan, nggak boleh, tapi kita menjaga aja ya. Kemudian ada juga herbal-herbal untuk memperlancar peredaran darah. Dan akhirnya ibu itu minum. Akhirnya ibu itu saya kasih obat yang dari herbal semuanya ya. Untuk melancarkan darah, antitoksin, untuk membersihkan ginjal, untuk memperbaiki radangnya, untuk membantu menghilangkan racun-racun. Itu ada daun pegagan dan lain-lain. Nah setelah, kalau nggak salah ya 6 bulan mungkin ya, beliau datang lagi. Lah saya pangkling, beliau tuh jadi putih, jadi cantik, sampai saya tuh dalam hati, ibu ini pakai krim kali. Nah saya orangnya nggak bisa menyembunyikan sesuatu ya, saya langsung aja nanya ke beliau, Bu maaf ya sekarang putih lah, pakai krim ya, saya gituin. Enggak, kata ibu itu malu-malu gitu. Banyak bu yang ngomong begitu. Ternyata apa teman-teman? Ternyata yang tadinya kulitnya menghitam, menebal, itu memang gejala ginjal kalau sudah rusak itu nggak bisa menyaring racun. Jadi racunnya itu terjebak di bawah kulit, akhirnya dampaknya tampak di kulitnya itu gampang retak, gampang misalnya nih kesenggol apa sedikit salah loosen, misalnya pakai lotion atau minyak kayu putih aja itu bisa jadi borok, jadi gampang alergi gitu. Nah ibu ini sekarang ginjalnya sudah bagus, pertanda
Di mukanya itu sudah putih, itu tanda-tandanya kalau ginjalnya dia sudah berfungsi dengan baik. Saya tuh terharu, dan saya tuh sebenarnya juga apa ya, ya gitulah, saya terharu banget tuh kalau ada pasien saya yang sembuh bener-bener 100% pakai herbal. Terus saya ikut pengen menangis gitu loh, terharu, ikut seneng gitu. Nah, setelah 1 tahun ibu itu terus minum jamu dari saya, lalu saya hentikan karena itu kan ginjal, supaya istirahat gitu ya, jangan terlalu minum-minum tanaman-tanaman yang berkhasiat obat kan, walaupun tanaman mereka itu juga punya efek samping. Saya hentikan tuh, malah anaknya itu dikira saya itu marah, minta maaf. Ini kejadian nyata ya, nanti saya hadirkan orangnya. Kalau anda nggak percaya, ini benar-benar anaknya itu sekitar umur 24 gitu ya, yang masih gadis. WA ke saya, ibu saya minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah, katanya. Saya minta maaf beneran bu, ibu saya ini kok sudah membaik. Nah, dia tuh minta maaf, saya juga bingung ngapain minta maaf. Gak lama besoknya suaminya datang, suaminya ibu itu, bapaknya mbak itu ya. Lah, bapaknya itu bilang sama saya, bu saya nggak mau dihentikan jamunya, istri saya itu gulanya sekarang udah stabil, terus boleh minum. Dulu itu sudah dibatasi loh teman-teman, minumnya itu hanya 2 gelas. Sekarang dia minumnya sudah banyak, sudah alhamdulillah nggak apa-apa, sudah jalan-jalan ke pasar juga sudah bandel-bandel dikit, ngarbu-ngarbu gitu. Suaminya tuh bilang nggak mau dihentikan bu, istri saya itu justru sudah membaik tuh gara-gara insya Allah karena obat ibu, dia ngomong gitu ya. Akhirnya saya kasih penjelasan bahwa bukan apa-apa pak, bukan karena apa-apa, ini memang saya hentikan dulu, berhentilah sebulan 2 bulan, nanti saya ganti ramuan baru yang lebih kalem. Kalau kemarin ada misalnya kayak antibiotiknya, ini kalau kimia ya itu sekarang sudah enggak, saya kasih istilahnya kayak vitamin-vitamin seperti kayak pegagan itu aman, kemudian kunir putih, hanya itu aja untuk memperbaiki sirkulasi darah dan membantu menghilangkan racun. Akhirnya saya kasih yang kalem-kalem gitu. Nah, sampai sekarang masih berobat sama saya, orangnya juga masih ada, sekarang sehat, cantik, tanpa cuci darah. Tapi kalian jangan niru-niru, tanpa cuci darah, tanpa ke dokter, tanpa ke herbalis, tanpa konsultasi dengan ahlinya, itu jangan ya. Kalian kalau kepengen konsultasi langsung aja cari WA saya, di deskripsi book ada. Nah itu baru bagus ya, jangan ngawur tiba-tiba kata Bu Yun nggak apa-apa ya, ya udah deh saya mau lihat aja di grup-grup itu banyak kok resep-resep herbal. Jangan ngawur ya. Jadi kalau meracik herbal itu ada takarannya, ada aturannya, cara menjemurnya juga beda, nggak langsung dijemur langsung di bawah matahari, itu nggak boleh. Itu semua ada aturannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita hari ini membahas sakit DM dengan masalah ginjal ya, ginjal bermasalah. Dan bagi Anda yang sudah terlanjur kena sakit ginjal, ini saya kasih aja nih pantangannya sekalian ya. Jadi kalian harus makanan-makanan dikonsumsi itu yang rendah kalsium, rendah kalium, rendah fosfor. Apa itu? Susu tidak boleh ya, skip aja deh. Susu, kemudian lemak-lemak, daging sapi, kemudian pengawet, natrium, pengawet, micin itu semua natrium ya. Garam dikurangin semuanya. Sayuran juga jangan sayur hijau, tapi sayuran yang warnanya putih. Ya yang paling aman, gampang dicari ya bulung kol itu ya. Atau sesekali jamur, labu siem, wortel boleh. Kalau ada DM-nya tinggi, wortelnya sedikit aja ya. Kemudian untuk ikannya itu ikan nila boleh, ikan salmon boleh, ikan apalagi tuh tuna boleh. Kemudian boleh juga minum air kelapa boleh ya. Itu aja.
Terus goreng-gorengan dibatasi ya teman-teman ya, lemak-lemak dibatasi dulu ya. Jadi nanti beda ya, beda banget menu makan orang diabetes yang tanpa komplikasi ginjal dan orang yang sudah terkena ginjal itu beda. Jadi kalian saya sarankan ikut diet mentoring di Zuma Herbal, nanti akan dibimbing. Kalau Anda mau sembuh dan niat mau sembuh, kalau Anda nggak niat sembuh, ya saya nggak bisa maksa ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.